Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beserta kita, dan kiranya kita semua terpelihara di dalam Kristus Yesus, baik secara jasmani maupun rohani kita. Hari ini kita akan kembali mengarahkan hati kita untuk bisa merenungkan firman Tuhan dalam Renungan Kamis edisi 15 Januari 2026. Mari kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur karena kebaikan-Mu menolong dan menopang kami, mengarahkan kami pada hal-hal yang jelas menurut kami itu adalah hal-hal yang baik, menyenangkan, langsung dapat kami syukuri. Namun kebaikan Tuhan juga nyata, sebab selaras dengan firman-Mu bahwa Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Maka melalui keraguan, melalui ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan berbagai permasalahan pergumulan kami yang lain, kami pun dapat menemukan kebaikan Tuhan. Bahkan kami dapat menemukan berjumpa dengan Engkau sendiri, ya Allah yang hidup. Maka biarlah pada saat ini, melalui firman Tuhan, hadirat-Mu juga kami rasakan, menyapa dan memberkati, memenuhi hati kami yang terdalam. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, keraguan menjadi satu bagian, satu realita kehidupan yang ada dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali keraguan itu dinilai secara negatif. Keraguan dianggap sebagai lawan dari iman. Keraguan dipandang melemahkan. Sehingga dalam kehidupan kita gak boleh kita ragu. Saya harus yakin 100%. Kalau saya kurang 1% saja dalam iman saya, maka saya sebenarnya kurang beriman. Inilah sebenarnya saudara yang diajarkan oleh sebagian orang yang merasa sangat religius. Tetapi apakah kekristenan sama sekali tidak memperbolehkan keraguan? Apakah Alkitab mengajarkan keraguan itu menjadi musuh di dalam kehidupan kita? Sebenarnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita, keraguan adalah bagian dari perjalanan iman kita. Ada seorang teolog bernama Paul Tillich. Dia mengatakan bahwa keraguan bukanlah musuh iman, tetapi itu merupakan elemen penting di dalam iman itu sendiri. Perkataan ini bukan omon-omon biasa. Perkataan ini dia tulis berdasarkan pengalaman. Paul Tillich ini hidup di zaman Perang Dunia yang pertama. Dan pada waktu perang itu terjadi, dia merupakan seorang chaplain atau seorang pendeta muda yang bertugas di garis depan peperangan. Jadi Bapak Saudara, pada waktu itu Jerman sedang berada atau mengadakan invasinya di Perancis. Lalu mereka membangun parit-parit perlindungan, dan di tempat itulah Paul belusukan bersama-sama dengan pasukan perang. Dan tentu saja dalam situasi perang yang sangat mencekam itu, ada banyak orang, para tentara dari pasukan-pasukan perang itu yang terluka ataupun tertembak mati. Disitulah Paul melayani mereka. Dia akan mendoakan, dia akan mendampingi para prajurit sebelum kematian mereka. Dia menghibur mereka yang sekarat, dan lalu kemudian berdoa untuk mereka. Dia juga menguburkan jenazah prajurit yang sudah gugur. Jadi di tengah-tengah dentuman bom, tembakan, ya,
Dia juga mendengar orang-orang kemudian berdoa, Tuhan tolong kami supaya kami menang perang. Jadi para pasukan Jerman ini juga berdoa, Tuhan biarlah kami menang perang ini, begitu ya. Kemudian orang Prancis juga berdoa, mendoakan hal yang sama, Tuhan tolong kami juga supaya kami menang perang. Begitu. Jadi siapa yang menang? Paul melihat dan mendengar hal itu sambil bertanya, kok begini ya Tuhan? Ada Tuhan, tapi di mana? Ada orang di sana sini berteriak minta tolong kesakitan. Di negara asalnya ada istri yang baru menikah, baru punya anak, kemudian ditinggalkan karena suaminya gugur di medan perang. Istrinya menjadi janda, ya. Anaknya besar tanpa seorang ayah. Dalam kondisi seperti itu, di mana Tuhan? Itulah yang menjadi pergumulan seorang Paul Tillich. Terkadang Bapak Saudara, dia hanya duduk di parit, pegang tangan prajurit yang sedang ketakutan, yang sedang sekarat itu. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan Paul. Jadi dia bukan hanya ngomong sesuatu yang ngawang-ngawang. Dia merasakan apa yang disebut dengan keraguan. Di mana Tuhan pada waktu yang seperti itu? Apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan diam? Kalau dia ada, kenapa dia diam? Kenapa perang tidak segera berakhir? Kenapa tidak segera terjadi damai? Dia melihat, mengalami hal-hal itu. Terus singkat cerita, setelah perang usai, dia menuliskan sebuah buku, The Dynamics of Faith. Dan disitulah dia berefleksi bahwa keraguan itu bagi sebagian orang kelihatannya melemahkan. Tetapi bagi Paul Tillich, keraguan itu bagian dari dia melangkah untuk percaya bahwa meskipun pohon ara tidak berbuah, meskipun pohon anggur tidak berbunga, meskipun kambing domba terhalau dari kandangnya, tetapi dia akan tetap memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes, di sana kita akan menemukan bahwa penulis Injil ini menyajikan ada orang-orang yang mengalami keraguan di dalam hidupnya. Di Alkitab juga kita menemukan ada orang-orang yang berdoa kepada Tuhan, lalu doanya segera dijawab. Ya, tentu ada. Tetapi ada juga orang-orang yang mengalami keraguan. Misalkan seperti dalam Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-49 dan 50. Di sana ada seorang Nathanael yang ragu ketika Filipus memperkenalkan Yesus Kristus kepadanya. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Awalnya Nathanael ragu. Dia mempertanyakan adakah suatu hal yang baik keluar atau datang dari Nazaret. Tetapi kemudian ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengatakan, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Demikian kita juga bisa melihat Nikodemus yang bertanya bagaimana saya bisa dilahirkan kembali. Ataupun seperti seorang perempuan Samaria. Ataupun seperti Thomas yang harus mencucukkan tangannya ke tangan Yesus yang terpaku itu. Bapak Saudara, Alkitab secara realistis menunjukkan kepada kita ada keraguan yang dialami oleh orang-orang yang besar itu. Bahkan seorang Yohanes Pembaptis pun dia sempat meragukan Yesus itu benarkah Mesias yang akan datang. Namun demikian Bapak Saudara, bukan berarti bahwa kita ketika mengalami keraguan, kita membiarkannya. Kita mengabaikannya, bahkan membuahinya dengan pertanyaan sentimental dan tuduhan kepada Tuhan.
melainkan mari kita arahkan kepada Allah yang menjadi sumber segala sumber, sumber jawaban, sumber kehidupan. Sehingga sekalipun kita belum entas dari keraguan itu, ataupun kita belum kunjung mendapatkan jawaban doa, tetapi ketika hati kita terarah pada pribadi yang benar, yaitu Allah, itu sudah cukup dari apapun juga. Karena itu mari kita menjalani hari ini dan sepanjang seminggu yang akan datang, bahwa Allah rancangannya adalah damai sejahtera dalam kehidupan kita. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Karena itu di tengah keraguan kita, apapun itu bentuknya, dalam bidang hidup apapun, Allah bisa menggunakan keraguan itu untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Untuk kemuliaan Tuhan, Dia sedang memakai pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini. Dia sedang memakai tanda tanya yang sedang muncul dalam pikiran kita. Allah bahkan juga bisa menggunakan segala ketidakberdayaan kita untuk kemuliaan-Nya. Sehingga baik dalam iman kita yang teguh ataupun juga dalam keraguan yang sedang kita alami, nama Tuhan tetap kita kenal, Yesus Kristus tetap kita akui, dan Allah Tritunggal tetap kita muliakan. Amin. Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kadang kami ragu karena kami melihat keadaan tidak seperti yang kami harapkan. Tetapi disitulah kami semakin menyadari bahwa bukan kami, tetapi Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Tuhannya dan kami adalah hamba-hamba-Mu, ciptaan-Mu. Di tengah keadaan yang seperti demikian Tuhan, biarlah iman kami makin kuat dan bertambah di tengah segala keraguan dan pertanyaan. Biarlah kami semakin yakin, semakin mengalami Tuhan, semakin mengenal Engkau, semakin berjalan bersama dengan Engkau. Disitulah indahnya iman yang sedang kami jalani hari ini, bahkan sampai hari-hari kami berikutnya. Amin.